Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di video belajar Dart, dan tapi sebelum itu saya akan menggunakan tentang OOP, yaitu Object Oriented Programming. Oke, kita mulai saja. Apa itu Object Oriented Programming? Object Oriented Programming adalah sudut pandang bahasa pemrograman yang berkonsep pada objek. Sebenarnya ada banyak jenis-jenisnya, tapi yang paling terkenal itu adalah OOP ini, yaitu Object Oriented Programming. OOP adalah yang paling populer pada saat ini. Pada OOP ini ada beberapa istilah yang perlu dimengerti, yaitu objek dan juga kelas. Oke, lanjut. Apa itu objek? Objek adalah data yang berisi field atau properties atau atribut dan method atau function dan atau juga behavior. Nah, kemudian semua data di Dart itu adalah objek. Nah, kemudian selanjutnya, apa itu kelas? Kelas adalah sebuah blueprint, prototype, atau cetakan untuk membuat objek. Kelas berisikan deklarasi, sebuah properties, dan functions yang dimiliki oleh objek. Setiap objek selalu dibuat dari kelas, dan sebuah kelas bisa membuat objek tanpa batas. Oke, kemudian pertama-tama kalau kalian ingin membuat file belajar Dart, kalian bisa masuk ke dalam file yang biasa kalian gunakan, yaitu kalian buat, yaitu sekarang kita berapasi namanya itu Dart create belajar _Dart_OOP. Lalu ketika dia sudah membuat, setelah selesai, jalankan, kita masuk ke dalam file yang kita sudah buat tadi, menggunakan cd belajar Dart_OOP ini. Lalu kita jalankan Dart. Kemudian setelah Dart-nya berhasil apabila sudah berhasil maka akan muncul seperti ini, hello world ini. Lalu sebelumnya tadi saya sudah mencoba buat tapi gagal, lalu saya buat ulang lagi. Ini apabila sudah muncul seperti ini maka sudah berhasil. Lalu tinggal jalankan saja code spasi titik seperti ini. Maka kita akan masuk dalam file belajarnya. Nah, dia sudah saya coba tapi ada perbedaan. Nah, kemudian apabila kalian sudah muncul file seperti ini, jadi sudah bawahan seperti ya tadi yang muncul hello world tadi, maka jalan masuk ke dalam filenya menggunakan cd bin seperti ini, sebenarnya salah. Lalu kita jalankan data spasi titik slash, masukkan file apa yang ingin kita jalankan seperti itu. Nah, pertama tadi yang kita buat yaitu kelas ya, coba belajar kelas. Nah, di dalam folder bin ini kita tambahkan file baru, kita buat file baru, kita beri namanya itu bisa kelas Dart. Masuk. Lalu untuk membuat kelas lalu kita jalankan yaitu kelas besar. Lalu kita masukkan buku awal seperti ini. Nah, di dalam sini kelas ini yaitu untuk deklarasi kelas. Nah, seperti ini bentuk kelas. Kemudian selanjutnya yang kita bahas adalah objek. Objek adalah hasil instalasi dari sebuah kelas. Untuk membuat objek kita menggunakan nama kelas ini seperti ini ya. Lalu diikuti dengan kurung biasa gitu ya. Kurung awal seperti ini. Oke, seperti di sini contoh saya akan membuat objeknya, yaitu coba buat itu void kesan 1 soalnya 1. Lalu bila kita print pesan 1 ini,
Oke, selanjutnya kita buat itu ya setelah tadi ya main person 1, kita buat lagi person 2, person 2, person ini ya. Lalu jalankan datang master akan muncul instance of person, kita buat 2 buah. Nah, lalu selanjutnya kita akan bahas tentang field. Field atau properties atau attributes adalah data yang bisa kita sisipkan di dalam objek. Namun, sebelum kita bisa memasukkan data di fields, kita harus mendeklarasikan data apa saja yang dimiliki objek tersebut di dalam deklarasi kelasnya. Kemudian, membuat field sama seperti membuat variabel, namun ditempatkan di blok kelas. Field wajib dimasukkan nilainya kecuali field yang nullable gitu. Nah, sekarang coba kita tambahkan ke field ya. Field ditambahkan di dalam kelas ini. Nah, selanjutnya kita tambahkan yaitu string name. Nah, string name masukkan data string ya. Yes, misal yes. Masukkan lagi string. Nah, kita masukkan datanya nullable, tidak bagus ada. Datanya address seperti ini. Untuk final ya, string country. Indonesia. Nah, kemudian untuk memanggil data yang sudah kita tulis tadi ya, field yang sudah kita tulis itu di dalam data ini. Nah, panggilnya yaitu akan print person, sini person 1 ini kita lakukan yaitu dengan tambahan name. Lalu kita salin saja ya. Nah, seperti ini. Jadi print person 1 address, lalu person 1 country. Kita jalankan. Nah, akan berubah menjadi seperti ini ya. Guess, null, Indonesia. Dan tanpa si instant of person, karena kita memiliki person 2. Kemudian selanjutnya itu manipulasi field. Fields yang ada di objek bisa kita manipulasi, tergantung final atau bukan. Jika final berarti kita tidak bisa mengubah data fieldnya, namun jika tidak, kita bisa mengubah fieldnya. Untuk memanipulasi data field, sama seperti cara pada variabel. Untuk mengakses field, kita butuh kata kunci dot titik setelah nama objek dan diikuti nama fieldnya. Nah, misalnya di sini kita jalankan sini final string country Indonesia. Nah, kemudian kita misalnya di sini kita ubah sini ya person 1, saya akan ubah sini bisa person kita sini password yaitu person 1 dot name untuk aksesnya dot name sama dengan break 0 ya, karena kita sudah mengatur ada namanya. Asal sini bisa nama saya. Seperti ini. Kemudian enter, lalu person atau address yang kita masukkan Jakarta. Kita enter. Nah, untuk person selanjutnya misalnya sini person 1 country USA. Ini tidak bisa. Nah, setelah will false, nah, bagus ya. Komentar kita hapus. Nah, ini tidak bisa diganti karena di sini sudah final. Ini saja tidak bisa mengubah final
slash ini ya, tidak bisa. Karena di sini sudah final country Indonesia. Nah, kemudian apa yang kita jalankan ya, akan berubah namanya, lalu address-nya, dan country-nya tidak berubah karena kita sudah final. Seperti itu. Ubah data field. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang metode. Nah, ya. Selain menambahkan field, kita juga bisa menambahkan metode ke dalam function object class. Method adalah function yang terdapat di dalam kelas. Cara mendeklarasikan metode tersebut di dalam blok kelas sama seperti function biasanya. Kita juga bisa menambahkan function value, parameter di metode yang ada di dalam blok kelas. Kemudian untuk mengakses metode tersebut, kita bisa menggunakan tanda titik. Titik dan diikuti dengan nama metodenya, sama seperti mengakses field seperti ini ya tadi. Titik kemudian nama diikuti dengan nama metodenya seperti field tadi. Seperti ini contoh saya akan menambahkan metode yaitu di bagian dalam dari kelas tadi ya, kelas person tadi. Saya akan masukkan yaitu void say hello dengan string huruf, terus ada itu dengan stringnya itu para name misal seperti ini ya. Dan kita buka ke awal, kita bisa treat hello variable param name sini. My name is variable name, diambil dari sini. Variable name sudah kita buat sebelumnya seperti itu ya. Kemudian bisa juga caranya itu dengan seperti ini ya, dengan metode untuk metode tadi membuat metode void hello ini seperti itu print everyone my name is variable name ini juga bisa, lalu juga bisa seperti ini ya. Langsung saja string get name return my name is variable name seperti ini. Nah, cara memanggil metode yaitu seperti tadi ya, kita carakan menggunakan dengan panggilan menggunakan titik yaitu say hello lalu ada hello. Nah, kemudian saya akan coba panggil ya di bagian di sini misalnya. Kita coba panggil person 1 titik say hello Budi misal, lalu ada person 1 juga hello, person 1 yang hello tadi ya, manggil yang ini, manggil langsung. Kemudian untuk yang person 1 say hello, dia memanggil ini. Tapi di sini akan saya ganti dari Budi jadi nama saya saja, misal kalau kita jalankan coba ya, kalau bisa akan menjadi seperti ini. Halo Fadil, my name is Fadil Muazzin, everyone, my name is Fadil Muazzin. Nah, itu memanggil dari sini tadi yang ini, hello, my name is name, that is variable name. Lalu wait, say hello itu tadi di variable saya hello itu kita ubah jadi string variable name. Seperti itu, maka kita menjadi variable name, maka karena itulah dia memanggil nama kita tadi. Kemudian selanjutnya akan kita bahas yaitu method expression body. Misalnya saat membuat metode kadang kita hanya menggunakan satu baris kode. Kemudian jika kita membuat metode dengan body yang sederhana, kita bisa menggunakan expression body. Expression body mirip seperti kita membuat anonymous function. Oke, selanjutnya kita bisa buat satu buah file baru ya untuk belajarnya. Untuk
action body. Udah masuk file baru ya. Oke, di sini kita buat ya. Computer power kita tidak ada ya, itu bisa disebut void startup jalankan yaitu print computer is static seperti ini. Lalu kita buat lagi misalnya sini void shutdown print computer is shutting down. The void void ya, lalu itu just string get on machine system misalnya bisa di sini menggunakan Windows misalnya Windows. Nah, kemudian untuk memanggilnya itu tidak ada bedanya ya seperti sebelumnya ya. Misalkan di sini void dan misalkan itu file computer dengan komputer startup lalu komputer shutdown lalu kita jalankan print komputer get operation system seperti ini. Lalu kita jalankan ya, kita ubah dulu nama filenya method action body enter berhasil. Seperti ada salah sini ini internet saya. Nah, udah dijalankan ya, tadi tinggalan satu buah kurung ya. Udah dijalankan maka muncul seperti ini ya, komputer is starting, lalu komputer ini shutting down, juga untuk komputer kayak operation sistemnya itu Windows seperti ini. Nah, seperti itu caranya apabila kita hanya menggunakan yang satu baris saja seperti ini ya, yaitu method expression body. Kemudian selanjutnya kita akan bahas yaitu tentang extension method. Extension method adalah cara menambahkan metode terhadap sebuah kelas yang sudah ada tanpa harus mengubah kelas tersebut. Hal ini kadang bermanfaat jika misal kelasnya adalah kelas milik library yang bukan kita yang membuatnya. Membuat extension method itu caranya hampir mirip dengan membuat kelas, namun kita perlu menggunakan kata kunci extension, diikuti nama extension, lalu diikuti kata kunci on dan nama kelas yang ingin kita tambahkan extension methodnya. Oke, di sini ya, misal kita menambahkan extension tadi itu method extension yaitu di dalam kelas tadi. Saya akan tambahkan di bagian sini ya, di bawah sini. Sebelum void tambahkan yaitu tadi ya extension
extension say bye, say goodbye to string param name, string param name, awal enter dan itu void say goodbye goodbye for say goodbye, oh salah, pasti dia say goodbye bye on person, jadi dia itu param name tadi ya, string param name variable name goodbye param name from variable name, jadi seperti dia say goodbye on sampai say goodbye string param name wait goodbye good bye problem. Oke, setelah kita menambahkan tadi ya, seperti kita tambahkannya bebas tambahkannya ya, karena kita buat extension, kita bisa menambah, kita bisa coba panggil saja ya. Dan model ini kita masukkan itu satu say goodbye adalah seperti ini. Nah, kemudian kita coba panggil saja ya. Nah, ini kan goodbye pada lompat sekali ya. Kita jalankan metode say goodbye tadi. Kemudian selanjutnya yang kita bahas yaitu operator. Operator adalah metode dengan nama yang spesial. Dalam that membolehkan kita membuat metode dengan nama operator. Kemudian ya, cara membuat operator itu, untuk membuat operator kita bisa membuat seperti membuat metode. Namun nama metodenya diganti menjadi kata kunci operator, diikuti dengan operatornya. Oke, misal di sini ya saya akan buat sebuah file baru. Lalu di sini kita membuat sebuah kelas. Saya beri nama kelas orange. Kelas orange tergabung bawah belum enter. Kita masukkan integer quantity nol, lalu dalamnya itu orange operator tambah orange order dengan variabel so orange so dot quantity sama plus masuk. Nah, kalian bisa gunakan ini. Oke, sekarang coba kita gunakan ya caranya itu. Bisa sini kita masukkan void main var
orange 1 dengan orange, panggilan sebelumnya orange, orange 1 dot quantity dengan 10. Yang kedua var orange 2 sama dengan orange 2 quantity dengan 10 juga, misalnya 10 saja. Lalu untuk yang ketiga var orange 3 sama dengan orange 1 ditambah orange 2 lalu ya seperti ini. Kemudian kita coba print ya, print orange 3 seperti ini. Ya seperti ini ya. Kemudian apabila kita panggil ya atau data, maka jalankan operatornya yaitu tambah. Jadi misal di sini orange quantity 10, quantity 10. Ini orange 3 nya itu orange 1 tambah orange 2, maka jumlah orange 3 dan quantity yaitu 20, seperti itu. Oke, sekarang seperti ini operator tadi ya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang constructor. Saat kita membuat objek, maka kita seperti memanggil sebuah metode karena kita menggunakan kurung. Lalu, kemudian di dalam kelas kita bisa membuat constructor. Constructor adalah metode yang akan dipanggil saat pertama kali objek dibuat. Mirip seperti di metode, kita bisa memberi parameter pada constructor. Nama constructor harus sama dengan nama kelas dan tidak membutuhkan kata kunci void atau return value. Ketika kita menambahkan constructor pada kelas, maka saat membuat objek baru, kita wajib mengikuti parameter yang ada di constructor seperti itu. Oke, kemudian kita coba akan buat untuk constructor ya. Saya akan buat file baru di sini. Constructor. Nah, kemudian kita coba buat dari sini ya. Kita buat kelasnya. Kelas. Stream name dan case string trace final string country Indonesia untuk masuk string parameter string parametres awalnya address parametres seperti ini ya.
Ini untuk constructor. Oke, selanjutnya kita coba untuk panggil metodenya yang buat objeknya ya. Void main awal pesan pesan terus kita ambil saja pada nama satu kata saja ya, nama saya untuk alamat saya Jakarta bisa ada open person name, nanti juga open person address. Ini harus coba kita jalankan. Jangan lupa nama ubah buatnya constructor ternyata nggak bisa error expected error sini. Oke, sini ada terlupa namakan ya. Bisa, nah dia sudah panggil nama saya dan juga Jakarta Trapset. Oke, selanjutnya kita bahas yaitu variabel shadowing. Variabel shadowing adalah kejadian ketika kita membuat nama variabel dengan nama yang sama di scope yang menutupi variabel dengan nama yang sama di scope di atasnya. Ini biasa terjadi ketika kita membuat nama parameter di metode sama dengan nama field di kelas. Saat terjadi variabel shadowing, maka secara otomatis variabel di scope di atasnya tidak bisa diakses. Oke, kita belajar variabel shadowingnya ya. Misal di sini pakai copy saja. Sini kita ubah namanya menjadi variabel shadowing. Namanya jadi variabel memiliki sama ya isinya, tapi akan kita ubah isinya. Nah ya, bisa kita lihat di sini bahwa kita memiliki sebelumnya ya string param name dan string param address. Param name dan address sama param address. Di atas kita juga memiliki string name dan guess dan juga string null address. Nah, apabila misal di sini saya hapus saja, param name ini kita hapus, lalu param address kita hapus, dan juga di sini juga param address kita hapus. Nah, maksud dari variabel shadowing tadi itu seperti ini, yaitu apabila kita membuat yang baru di bawahnya, sedangkan di atasnya kita sudah memilikinya, maka mungkin bisa saja yang disangka name dan address itu ada di sini, padahal mungkin kita masuk adalah yang di atasnya seperti ini. Kalau apabila kita coba print, misal kita print, bisa sebentar, ini ada bermasalah untuk wifi-nya. Lagi sekalian kita ubah untuk nama filenya ya. Sebentar. Nah, maka akan muncul ini ya, Jakarta sama karena dia mengambil yang baru, dia mengambil yang bukan ambil yang di atas karena kita dia mengambil yang baru di sini. Tadi tuh mengikuti kita yang ini, tidak mengambil yang di atas sini. Karena dia mengambil yang di atas, karena yang terbaru menutupi yang sebelumnya. Karena apabila dia mengambil yang sebelumnya, maka kita mengambil guess dan namanya itu nol. Oh, sebelumnya maaf ya. Sebelumnya itu ini memang ada kesalahan. Nah, apabila dia saya tulis seperti ini name dan address, maka dia otomatis mengambil string name dan string address ini. Nah, ini adalah sebuah kenal. Dan dia di sini person itu, Jakarta ini akan mengambil di sini person, maka seperti itu. Dia mengambil person itu. Karena setiap memiliki name dan address. Tapi ini sebenarnya salah, bukan ini maksud saya. Nah, maksud saya ini apabila kita menggunakan huruf kecil ya, seperti ini. Misal kita berbeda, tidak mesti huruf kecil. Maksud saya apabila berbeda dengan yang di variabel ini.
Nah, bila berbeda seperti ini, kita menggunakan huruf kecil. Nah, dia ini akan bingung karena kita memiliki dan dia ini akan bingung dan otomatis kalau kita menggunakan name address kecil seperti ini, maka dia akan mengambil yang dari atas ini. Kemudian kita coba print. Nah, akan menjadi guess dan null. Menggunakan name dan address. Dia mengambil dari yang atas ini. Hati-hati karena itu bukan kesalahan ya. Sebelumnya saya jelaskan dia mau tetap mengambil yang person itu karena saya menggunakan huruf besar dan itu mengambil dari person yang ini. Sedangkan harusnya kita menggunakan kecil. Apabila bisa kita menggunakan kecil, maka dia akan mengambil person yang atas yang karena dia memiliki string name dan string address ini. Karena apabila kita menggunakan yang string yang menggunakan huruf besar, dia mengambil person sini, maka dia akan otomatis mengarah ke person yang ini yang sudah kita beri isinya. Oke, selanjutnya yang kita bahas itu adalah this keyword. This keyword itu maksudnya saat kita bisa membuat kode di dalam blok constructor atau metode di dalam kelas, kita bisa menggunakan kata kunci this untuk mengakses objek saat ini. Misal kadang kita butuh mengakses sebuah field yang namanya sama dengan parameter metode. Hal ini tidak bisa dilakukan jika langsung menyebut nama field. Kita bisa mengakses nama field tersebut dengan kata kunci this. This juga tidak hanya digunakan untuk mengakses field milik objek saat ini, namun juga bisa digunakan untuk mengakses metode. Lalu kemudian this juga bisa digunakan untuk mengatasi masalah variabel shadowing. Oke, di sini saya akan copy saja untuk variabel shadowing-nya ini. Kita copy, paste, lalu kita ganti namanya. Jadi this dot. Seperti ini ya. Oke, semisal di sini ya kita akan menggunakan variabel nama this keyword tadi ya, this dot name juga this dot address. This dot address seperti ini. Maka kita akan ganti dulu. Jangan maka dia name di subject ya. Oke, sebelumnya kita ganti di sini ya. Address di sini. Address. Ini dijalankan. Maka dia akan sudah mengambil dari yang di bawah sini. Slot name cepat. Sebelum coba kita cek di variabel shadowing tadi ya. Misal kita ganti name juga ini untuk address. Atau variabel shadowing. Nah, dia terbias. Nah, ini maksud saya tadi. Dia memiliki tindakan name address seperti ini ya. Maka dia akan mengambil dari yang kelas person di atas sini karena dia bertabrakan. Apabila kita memakai this dot, maka dia akan otomatis mengambil dari yang sini menuju ke arah ini. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang initializing formal parameter. Kadang saat membuat konstruktor, biasanya kita membuat parameter yang hanya digunakan untuk mengubah nilai yang ada di field. Untuk kasus ini, kita bisa menggunakan fitur formal parameter, di mana pada parameter kita bisa langsung sebutkan field mana yang akan diubah. Formal parameter hanya bisa digunakan di konstruktor, tidak bisa digunakan di metode. Caranya kita cukup ubah parameternya dengan menggunakan this dot nama fieldnya tanpa perlu menggunakan tipe data. Oke, misal dari ini formal parameter tadi ya, bisa kita akan copy saja untuk yang file this, lalu kita ubah namanya jadi
formal parameter. Nah, di sini kita tidak perlu lagi menggunakan ini ya. Langsung saja this name juga this text seperti ini. Kemudian lalu gini ya, kita bisa hapus juga ya. Seperti ini, kita hapus saja karena bodinya itu tidak kita gunakan lagi isinya dan dia opsional, dan tidak isi maka tidak perlu kita gunakan. Lalu biar kita coba jalankan ya. Ganti namanya maka akan muncul langsung pada tempat seperti ini gitu untuk formal parameter. Lalu selanjutnya kita bahas yaitu name constructor. Constructor ini adalah constructor, hanya bisa digunakan satu saja. Dari function atau method kita tidak bisa membuat beberapa dengan nama yang sama. Namun terdapat fitur yang bernama name constructor, yaitu constructor dengan nama yang berbeda. Dengan menggunakan name constructor kita bisa membuat constructor lebih dari satu, namun wajib menggunakan nama yang berbeda. Untuk membuatnya kita bisa menggunakan nama kelas dan nama constructornya. Name class bisa lebih, dan kemudian name constructor itu bisa lebih dari satu. Oke ya. Kemudian satu lagi, nama lain dari name constructor itu adalah name parameter. Misal di sini kita copy saja yang formal parameter tadi dari name dulu. Sampai seragam saja ya. Seperti ini. Kemudian kita copy paste. Kita ulangi. Lalu kita ubah namanya menjadi name. Mungkin kita bisa gunakan name parameter. Kita masuk dalamnya ya. Oke, semisal kita ingin membuat untuk name constructor ya. Di sini apabila kalian tidak ingin menggunakan this name, this address ya, tapi hanya menggunakan person di name atau person di address, itu bisa membuatnya seperti ini. Sebelumnya kita tambahkan name parameternya with name. Nah, seperti ini ya untuk variabel. Itu kita masukkan this seperti ini. Ini untuk name parameter. Lalu juga kita akan membuat yang untuk addressnya with address dan juga this address seperti ini. Ini untuk lewat parameter. Untuk menggunakan lewat parameter kita bisa mengakses itu caranya itu untuk membuat objek menggunakan lewat constructor atau parameter. Kita bisa langsung mengaksesnya menggunakan class dot name constructor atau name parameter kurung. Oke, misal kita gunakan contoh isi. Kita copy saja dia. Buat dua. Ganti yaitu person 2 person dot with name. Sini kita hapus jabatannya, guys, kita hapus si folder. Misal di sini ya, apabila kita ubah saja ya biar jadi berbeda gitu kelihatannya ya. Untuk grade-nya person
terus selalu terganti fakta berarti logo bisa lalu di person dot with address berarti udah kita ubah namanya jadi person 3 person 3 seperti ini ya. Kita coba kita coba jalankan, kita ubah nama dulu. Jadi hasil, nah kita lihat berhasil ya, pada Jakarta, lalu Muhammad Nul, lalu Gas Bogor, Gas karena kita masih menggunakan X. Oke, demikian sampai sini dulu video kita kali ini ya. Baik, kita belajar sampai parameter. Oke, saya kira sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.